Halo anak-anak semuanya, good morning everyone, good morning my student, how are you today? I hope you fun in at home. Oke anak-anak, hari ini Ibu Guru akan melanjutkan materi kita ya. Nah hari ini, hari Senin, kita kan ulangan tema yang kelima ya. Jadi setelah ulangan itu tetap belajar seperti biasa ya anak-anak ya. Nanti kalian cek juga di classroom mata pelajaran yang lainnya seperti bahasa Inggris, Mandarin, terus komputer ya. Nanti kalau ada tugas dikerjakan juga ya. Oke anak-anak, hari ini kita sudah masuk ke tema yang ketujuh anak-anak ya. Tema yang ketujuh, subtema yang Oke, tunggu sebentar. Ini ada Ibu salah tekan tadi ya. Oke, tema yang ketujuh, subtema yang ke-1, pembelajaran yang pertama ya. Nah anak-anak, seperti biasa sebelum Ibu Guru memulai pembelajaran hari ini ya, sebelum kita awali dengan berdoa juga. Nah Ibu Guru mau menyapa dulu ya semua teman-teman yang selalu mendukung video channel pembelajaran Ibu Guru ya. Hello guys, hello everyone, welcome back my YouTube channel. Kembali lagi di channel Yusta Sweet. Okay, before you continue watching Yusta Sweet video, don't forget to press subscribe button, the press bell button, like, comment, and share video Yusta Sweet. We are friends on YouTube. Keep following Yusta Sweet, interesting and cool video. Okay, continue to create, develop talents. Good luck with it. Okay guys, my video channel Yusta Sweet about learning contents, tutorial contents, and entertainment. Watching my video channel Yusta Sweet is finished. Okay, thank you so much everyone. Thank you so much my student. Nah anak-anak, hari ini Ibu agak kurang fit ya anak-anak ya, karena hari ini Ibu agak pilek, terus tenggorokan Ibu agak sakit, batuk gitu ya. Jadi kalau suara Ibu mungkin tidak terlalu optimal, tidak terlalu bagus seperti biasanya, kalian harap maklum aja ya. Oke, seperti biasa sebelum kita mengawali pembelajaran pada hari ini, kita awali dengan berdoa ya. Nah anak-anak bisa lihat di teks yang sudah Ibu Guru tampilkan di bawah ini ya. Oke. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita, in the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Our Father who art in heaven, hallowed be thy name. Thy kingdom come, thy will be done, on earth as it is in heaven. Give us this day our daily bread, and forgive us our trespasses, as we forgive who trespass against us, and lead us not into temptation, but deliver us from evil. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke anak-anak, sekarang kita lanjut ke slide utamanya ya. Kita baca sama-sama. Di sini Ibu Guru sudah tampilkan. Ibu Guru agak kurang enak badannya anak-anak ya. Tapi Ibu Guru akan selalu berusaha untuk memberikan pembelajaran yang menarik-menarik buat anak-anak semua di rumah ya. Nah anak-anak, sebelum kalian belajar di rumah kalian lebih bagus sarapan dulu ya. Makan sarapan dulu, setelah itu minum susu ya, supaya badannya sehat. Jangan lupa makan sayur-sayuran juga dan buah-buahan ya, supaya anak-anak tetap sehat di rumah dan tetap semangat untuk belajar ya. Oke, sekarang kita baca sama-sama di slide ini ya. Ayah Siti pandai mendongeng. Siti sangat suka dengan dongeng. Hampir setiap minggu Ayah Siti mendongeng. Oke, next. Ini adalah lanjutannya ya. Jadi setiap tema, walaupun dia tema 6, tema 7, sebenarnya dia ada hubungannya anak-anak ya. Seusai mendongeng, Ayah Siti menceritakan isi dongeng. Banyak sekali contoh yang baik dalam dongeng. Oke, dengarkan dongeng kecantikan menumbuhkan kebaikan yang disampaikan oleh guru. Maksudnya nanti kita akan baca dongengnya bersama-sama ya. Oke, ini dia. Dongeng itu maksudnya cerita ya anak-anak ya. Cerita seperti berilustrasi seperti itu ya. Jadi dongeng itu misalnya dongeng tentang hewan, atau dongeng tentang misalnya putri, atau ya itu sebuah cerita yang dikarang atau dibuat, bukan kisah nyata ya. Oke. Di sebuah gurun pasir hiduplah ular dan tikus pasir. Sebenarnya sang ular sangat ingin memangsa tikus, sedangkan tikus berusaha mencari akal agar ular tidak lagi berniat memangsanya. Saat itu sang ular
sangat lapar, padahal ia sedang tidak mempunyai sedikit pun makanan. Sedangkan tikus yang berada tidak jauh dari sang ular sedang asik melahap makanannya. Sang ular merasa tidak senang melihat kelakuan tikus. Oke, next. Sekarang ada percakapan ular dan tikus, anak-anak. Kita baca yang ular dulu ya. Nah, ular berkata, "Dengarkan ucapanku, wahai tikus yang angkuh. Aku pasti akan mendapatkan tubuhmu yang mungil dan lezat itu." Nah, tikus menjawab anak-anak, "Hei ular, berusaha dan bekerjalah. Jangan hanya berani mengancam. Kalau hanya mengancam, seekor semut pun bisa." Oke. Sang ular sangat marah mendengar ejekan tikus. Ia lalu kembali ke sarangnya dengan perut yang lapar. Sedangkan tikus masih lahap dengan makanannya. Oke, next selanjutnya. Waktu terus berjalan, tetapi ular tidak juga menemukan makanan. Ia juga enggan untuk keluar dari sarangnya. Sementara itu, tikus sudah lelap dalam sarangnya. Ular yang masih dalam keadaan lapar segera mengendap-endap mendekati sarang tikus meski ia masih sangat kesal terhadap tikus. Dan kini ular telah berada di sisi tikus yang sedang tidur pulas. Oke, nah sekarang ular menjawab ya anak-anak ya, kita baca sama-sama. "Hei tikus, aku sudah berada di sebelahmu dan siap untuk menyantapmu." Oke, tikus segera terbangun dari tidurnya. Sambil berpura-pura menguap, ia mulai memutar otak agar bisa lolos dari cengkeraman sang ular. Nah, tikus menjawab anak-anak, "Tunggu dulu ular, sahabatku. Kalau kau ingin memakanku, kau harus berpikir dulu. Kita hanya berdua di sini, tidak ada hewan lain. Jika kau memakanku, maka kau akan sendirian. Kau tidak akan mempunyai teman yang dapat kau ajak mencari makan. Kalau begitu, kau tidak akan makan dan akhirnya kau akan mati." Nah, oke. Nah, tikus menjawab lagi ya. "Tentu," kata tikus ya, "bukankah kita bisa berteman dan tentunya kita dapat mencari makan bersama? Bukankah itu lebih menyenangkan daripada nantinya setelah kau memakanku, kau hanya akan hidup sendiri?" Nah, ular mengangguk tanpa mengerti. Nah, ular menjawab ya anak-anak ya. Ular menjawab, "Baiklah kalau begitu, maafkan aku," kata ular ya. Nah, sekarang pertanyaannya, siapakah yang diceritakan dalam dongeng tersebut? Yang diceritakan adalah ular dan tikus. Oke, nomor 2. Pertanyaannya, bagaimana kecerdikan tikus? Nah, memutar akal agar tidak dimakan oleh ular dengan mengajak ular berteman dan mencari makan bersama. Oke, next selanjutnya. Mengapa ular dan tikus dapat hidup bersama? Karena saling memaafkan dan memutuskan untuk bersahabat serta mencari makan bersama. Oke. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Nah, ini lanjutannya ya anak-anak ya. Setiap kue ini ada hubungannya dengan matematika ya. Sekarang kita di tema ke-7, matematikanya itu kita sudah belajar pecahan anak-anak ya. Ibu menghidangkan 3 buah kue donat. Setiap kue dipotong menjadi 2 potong sama besar. Siti, Ali, dan Ayah mengambil masing-masing 1 potong. Siti sangat senang bersama keluarga di rumah. Oke, nah sekarang mengenal pecahan anak-anak, kita masuk ke matematika. Di sini ibu guru tampilkan ada kue ya. Nah, anggaplah ini seperti kue baulu ya. Kue baulunya dimasak atau dibuat membentuk lingkaran seperti ini. Lalu kue ini kita potong anak-anak. Setelah dipotong, maka ini bagian setengahnya, ini juga bagian setengahnya, ya. Oke, sekarang ini lagi ada kue baulu yang utuh, ya. Sekarang kue ini kita potong sedikit, anak-anak. Nah, maka ini bukan lagi setengah, dan ini juga bukan setengah, ya. Oke, sekarang kita lanjut. 1 donat.
Satu donat. Dua bagian donat sama besar. Nah, ini satu donat atau kue ya dipotong menjadi dua, maka ini setengahnya atau boleh dibilang dua bagian donat sama besar. Nah, bagian ini anak-anak satu bagian donat dari dua bagian donat, maka pecahannya 1/2 ya. Nah, ini kan ada dua potong anak-anak. 1, 2 kan ada dua potong ya. Nah, sekarang diambil satu bagian. Kita ambil satu bagian, maka 1 dari 2 bagian. Atau pecahannya 1/2 ya. Satunya ini satu kue yang kita ambil ya. 2 ini maksudnya 2 potong kue total semuanya ya. Oke, next ke slide berikutnya. Sorry anak-anak, ibu agak kurang enak badan ya. Kita lanjut ya. 1/2. Nah, dibaca setengah atau 1/2 ya. Dibaca 1/2. Jadi kalau garis ini, anak-anak yang di tengah ini garisnya kita baca per ya. Atau boleh juga dibaca setengah ya. Oke, next. Nah, mengapa dua bagian donat di samping masing-masing disebut setengah? Nah, karena dari satu donat atau kue baulu tersebut itu dibagi menjadi dua anak-anak ya. Ini kan ada satu kue, kita potong tengah-tengahnya, maka menjadi dua bagian. Sehingga memiliki dua bagian donat yang sama besar ya. Oke. Kita lanjut lagi. Mengapa dua bagian donat di samping masing-masing tidak disebut setengah? Ya, karena tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama besar. Karena dipotong, kue ini tidak sama besar anak-anak ya. Ini lebih besar ukuran kuenya. Sedangkan ini yang dipotong ini sedikit ya. Kue yang dipotong ini sedikit. Karena ukurannya tidak sama besar, maka ya untuk pecahannya ini bukan setengah. Karena tidak dibagi setengah dengan ukuran yang sama besar ya, maka ini gambar ini bukan menunjukkan setengah ya. Kalau yang menunjukkan setengah itu tadi yang ini tadi. Nah, ini kan kuenya dibagi sama besar. Sebelah kanan, sebelah kiri kuenya sama besar. Maka dari gambar tersebut ini menggambarkan kue atau pecahan setengah ya. Oke, sedangkan yang ini tadi bukan setengah karena kuenya itu dipotong tidak sama besar ya. Yang ini lebih besar sedangkan yang di sini lebih kecil ya. Oke, next selanjutnya. Sebuah donat dibagi menjadi dua bagian sama besar. Setiap bagian disebut setengah bagian ya. Nah, ini kan ada kue donat dipotong di tengah-tengahnya anak-anak. Maka disebutlah pecahannya setengah. Kenapa disebut pecahannya setengah? Misalnya dari satu kue ini yang akan kita makan atau yang kita arsir ya. Nah, ini tulis di sini 1 per ya 2 dari mana? Ada 2 potong kue ya. Tuh, maka pecahannya menjadi 1/2 ya. Oke, next selanjutnya. Contoh berikutnya lagi. Siti memiliki kertas berbentuk persegi panjang. Kemudian kertas tersebut ia potong menjadi dua bagian sama besar. Setiap potong kertas adalah 1/2 bagian. Nah, sekarang kita lihat ya, ini kan ada kertas anak-anak. Kertas ini dipotong di tengahnya. Kertasnya dipotong. Nah, sekarang bagian ini kan 1 ya, bagian ini 1 atau yang diarsil ini ada 1 misalnya ya. Nah, 1 per dari berapa? Satu kertas ini dari berapa? Dari 2 potong kertas. Kertas yang sudah dipotong ada 2. Maka pecahannya 1/2 ya. 2-nya ini dari 2 potong kertas tadi yang sudah dipotong ya. Oke. Oke, kita lanjut lagi ya. Contoh berikutnya. Siti memiliki kue donat. Siti ingin mendapatkan setengah bagian dari kue tersebut. Siti harus memotong kue tersebut menjadi setengah bagian sama besar ya. Nah, sekarang ini ada kue dibagi 2 anak-anak ya. Maka kalau Siti ingin memakan satu bagian kue ini ya,
ini kan kuenya dipotong dua. Siti ingin memakan satu kue yang ini, maka pecahannya menjadi 1/2 ya. 1/2. Satu ini satu kue yang ingin Siti makan ini, satu bagian ini. Per 2. Duanya dari mana? Duanya dari ada 2 potong kue ya. Oke, next selanjutnya. Nah, anak-anak, itulah alasannya kenapa anak-anak itu belum masuk sekolah ya, karena sekarang itu kan kondisi keadaan itu belum stabil ya. Nah, buktinya ibu juga sekarang lagi kurang enak badan nih ya, anak-anak. Jadi ibu juga lagi kayak ngos-ngosan karena agak pilek, terus agak batuk-batuk juga ya. Jadi maka itu anak-anak tetap belajar di rumah ya, tetap semangat ibu belajar di rumah ya. Oke. Agar mendapatkan kue setengah bagian, maka kita harus membagi 2 kue tersebut dengan ukuran sama besar ya. Nah, ini ada 1 bagian kue, lalu dipotong anak-anak di tengahnya ya. Maka 1 bagian kue ini yang akan kita makan ya, atau yang diarsir ya. Ini 1/2. Duanya dari mana? Ada 2 potong kue. Nah, ini disebut kuenya setengah bagian karena dibagi menjadi sama besar ukurannya ya. Oke. Nah, berikut lagi Ibu Guru tampilkan contoh berikutnya ya. Di sini ada kertas, bentuknya persegi panjang. Lalu kita potong anak-anak di tengahnya ini potong, misalnya potongnya menggunakan gunting. Nah, lalu kita sebelahnya itu kita kasih arsil atau diwarna. Maka pecahannya menjadi 1 bagian yang diarsil ya per 2. Ada 2 kotak yang dipotong. Ya, maka pecahannya 1/2 ya. Oke, next selanjutnya. Ini lagi ada kertas bentuknya persegi panjang anak-anak. Lalu kita potong lagi, potong. Lalu satu bagiannya itu kita kasih arsir warna. Arsir itu maksudnya diwarna anak-anak ya. Diwarna seperti ini ya. Nah, maka pecahannya adalah 1 bagian yang diarsir per 2. Duanya ada 2 bagian atau sudah dipotong kan menjadi 2 bagian, maka pecahannya adalah 1 yang diarsir 1/2. 2 potong bagian ya. Oke, sekarang kita lanjut nomor 3. Nah, nomor 3 ini ada juga persegi ya, persegi yang agak luas ya, agak panjang gitu ya perseginya, lalu dipotong membentuk diagonal ya, membentuk serong gini ya, miring atau diagonal biasa disebut ya. Oke, ini ada sebagian yang diarsil anak-anak ya. Nah, maka pecahannya adalah 1 bagian yang diarsir per 2 bagian kertas tersebut ya. Ada 2 potong ya, bagian 1, bagian 2. Ini bagian 1, bagian 2 ya. Yang diarsil ada berapa? Ada 1. Maka pecahannya adalah 1/2 ya. 1 yang diarsil per 2 bagian ya. Oke, next selanjutnya. Contoh berikutnya. Nah, anak-anak bentuknya seperti ini ya. Oke, ini adalah segi 1, 2, 3, 4, 5, 6 ya, segi 6 anak-anak ya. Oke, sekarang kita potong kertas ini di tengah-tengah ya. Jadi ukurannya sama kanan dan kiri. Lalu yang diarsil ada 1. Maka pecahannya juga 1 bagian yang diarsil per 2 potong atau 2 bagian ya. Oke, maka pecahannya menjadi 1/2 ya. 1 bagian yang diarsil per 2 potong kertas ya. Oke, next selanjutnya. Nah, ini ada juga lingkaran anak-anak. Lingkaran ini kita potong di tengah-tengahnya. Sama besar, bagian 1 dan bagian 2 sama besar. Nah, bagian 1 yang di atas kita arsir atau kita kasih warna. Maka pecahannya adalah 1 bagian yang diarsir per 2. Ada 2 potong bagian ya. Ini bagian 1, ini bagian 2 ya. 1 yang diarsir per 2 bagian ya. Maka pecahannya adalah 1/2 ya. Oke, sekarang Ibu Guru tampilkan lagi gambar berikutnya adalah belah ketupat anak-anak ya. Nah, ini seperti jajar genjang. Kalau ini dipanjangkan, maka bangunan ini namanya jajar genjang ya. Tapi karena ini tidak terlalu panjang, maka disebut bangunan ini adalah belah ketupat ya. Dia seperti persegi, cuma dia sisinya itu miring ya.
Oke anak-anak, sekarang kita bagi di tengah-tengah ini. Jadi sama besar antara bagian 1 dengan bagian 2 itu sama besar ukurannya. Nah, pecahannya berapa? Ada satu bagian yang diarsir ya. Maka pecahannya satu bagian yang diarsir per 2 potong atau 2 bagian kertas yang sudah dipotong tadi. Anak-anak kan ada 1, ada 2. Nah, maka pecahannya 1 per 2 ya. Oke. Nah, sekarang lanjut lagi ya. Di dekat rumah Siti terdapat pos penjagaan. Di sana terdapat kentongan. Nah, kita dapat membuat bunyi kentongan bervariasi. Bunyi yang teratur berulang disebut birama. Oke, anak-anak, sekarang pola ketukan birama. Ada pola ketukan 1, 2, 1, 2, 1, 2. Nah, kalau yang 1 ini bunyinya kuat ya, bunyi kentongannya ya, pukulannya. Kalau yang kedua ini bunyinya lemah, maksudnya pukulan kentongan, tong 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 misalnya gitu ya anak-anak ya. Oke, membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, kalau yang bunyi kuat misalnya seperti ini ya, tangannya dipukulkan ke meja, kuat-kuat tuk ya. Nah, kalau yang bunyinya lemah misalnya hanya menggunakan tepuk tangan, prok prok. Nah, jadi ini perbedaan bunyi kuat dan bunyi lemah. Kalau yang bunyi kuat dipukul misalnya mejanya, tuk tuk, lebih kuat ya bunyinya. Kalau yang bunyinya lemah hanya tepuk tangan saja, prok prok. Jika 2 bunyi di atas dibandingkan, maka bunyi 1 lebih kuat daripada bunyi kedua ya. Oke, sebutkan bunyi yang ada di sekitarmu, kemudian tentukan bunyi yang lebih kuat dan bunyi yang lemah. Nah, bunyi kipas dan ayam berkokok. Bunyi yang lebih kuat adalah ayam berkokok. Bunyi yang lemah adalah bunyi kipas ya. Siti menyebutkan bunyi yang dihasilkan benda berikut. Nah, ini prok bunyi. Terus ini ada krek ya, tong ya. Bunyi yang paling kuat adalah nomor 3. Bunyi yang paling lemah adalah nomor 1 karena hanya tepuk tangan ya. Ini menggunakan kentongan anak-anak, sedangkan ini menggunakan kayu 1 dengan kayu 2, gini kan ya. Oke. Lakukan kegiatan seperti gambar untuk membedakan bunyi kuat dan bunyi lemah. Nah, coba kamu menyanyikan lagu Cicak dengan iringan bunyi kuat dan bunyi lemah, bunyi kuat di bagian depannya. Oke, kalian juga dapat membuat irama dengan memukul meja dan tepuk tangan ya. Seperti ini, dia pukul mejanya, bunyinya duk ya. Dia tepuk tangan, bunyinya prok ya. Oke. Nah, anak-anak, di sini ada lagu Cicak-cicak di dinding ya. Anak-anak pasti sudah tahu lagu ini mungkin dari sejak TK ya. Nah, Ibu Guru ingin mengajak anak-anak untuk bernyanyi ya. Meskipun hari ini suara Ibu agak kurang enak ya anak-anak ya, karena Ibu agak sakit tenggorokan ya. Oke, ini kalau kita mau bacakan ya, ini kan kalau not angka itu kan ada do re mi fa sol la si do ya. 1 itu dibaca do, 2 dibaca re, 3 dibaca mi, 4 dibaca fa, 5 dibaca do nih ya. Kalau 1 do, re, mi, fa, kalau 5 sol, kalau 6 la, kalau 7 si, kalau 1 titik di atas do tinggi, do ya, do re mi fa sol la si do si la sol fa mi re do. Nah, itu adalah bunyi tangga nada nah ya. Nah, sekarang kalau misal lagu Cicak-cicak ini kita nyanyikan not angkanya dulu misalnya ya. Sol mi sol cicak, sol mi mi fa sol. Nah, misalnya ya, cicak cicak di dinding, pa re pa la sol pa mi, la pa la si do do, mi sol pa re do ya. Sol mi fa sol, pa re pa la sol pa mi, la pa la si do do, mi sol pa re do. Cicak cicak di dinding, diam diam merayap,
datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Lagi ya. Cicak-cicak di dinding, diam-diam merayap, datang seekor nyamuk, hap, lalu ditangkap. Oke, nah jadi hari ini tidak Ibu berikan anak-anak tugas ya, karena anak-anak kan hari ini lagi penilaian tengah semester, tapi materi tetap akan Ibu kirimkan ya sampai selesai penilaian tengah semester, tetap selalu dikirim setiap hari ya. Nah, selama penilaian tengah semester Ibu tidak akan berikan kalian tugas ya anak-anak. Oke, jadi kalau ada hal-hal yang penting silahkan anak-anak catat ya untuk dipelajari di rumah ya. Oke, nah pembelajaran hari ini kita tutup dengan berdoa anak-anak ya. Marilah kita mengangkat tanda kemenangan kita. In the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit. Amen. Hail Mary, full of grace, the Lord is with you. Blessed art thou among women, and blessed is the fruit of thy womb, Jesus. Hail Mary, Mother of God, pray for us sinners now and the hour of our death. Amen. Glory be to the Father, and to the Son, and to the Holy Spirit, as it was in the beginning, is now, and ever shall be, world without end. Amen. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit. Amen. Oke, anak-anak, sekian video pembelajaran hari ini. Simak video pembelajaran selanjutnya. Terima kasih. Thank you so much everyone. Thank you so much my student. Oke, see you, bye. Sampai ketemu besok lagi di pembelajaran yang lebih menarik lagi. Oke, bye.